Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi. Teman-teman, gimana kabarnya nih? Rafiq senang banget nih ketemu walaupun melalui video ini ya. Alhamdulillah Rafiq sehat. Mudah-mudahan teman-teman dan keluarga di rumah, ayah dan bunda juga diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bismillah, kita awali ya pembelajaran kita di kesempatan hari ini. Kita membaca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, teman-teman, Robik mau nanya dulu. Masih ingat enggak materi sebelumnya atau di week kelima? Kira-kira pelajarannya tentang apa sosialnya nih? Ingat tidak? Masya Allah, mudah-mudahan ada yang ingat ya. Kemarin kita belajar tentang jual beli ya. Ya, betul. Untuk hari ini sesuai janji Pak Rafi di materi week 6 ya, akan belajar di week 7 ya, di week 7 akan belajar materi tentang apa ya? Kita akan belajar tentang sejarah uang. Wah, sejarah uang. Baik, kita akan belajar tentang sejarah uang. Gimana ya sejarah uang di Indonesia seperti apa? Ya, jadi ngomongin tentang sejarah uang, kita akan belajar kegiatan-kegiatan terdahulu, karena sejarah itu perjalanan dari masa ke masa, teman-teman, gitu ya. Jadi pada zaman dahulu sebelum ada uang, jika seseorang menginginkan suatu barang, maka mereka melakukannya dengan sistem barter, teman-teman. Wah, barter apa ya? Mungkin udah ada yang tahu ya. Jadi barter adalah tukar-menukar barang dengan barang, teman-teman. Gimana Pak Rofik caranya? Jadi caranya misalkan Pak Rofik punya apa ya? Punya ikan. Karena Pak Rofik suka mancing misalkan. Pak Rofik punya ikan 1 ember. Nah, banyak ya. Nah, kemudian ada Pak Akmal. Nah, ada Pak Akmal punya baju. Pak Akmal punya baju. Nah, Pak Rofik butuh baju. Karena di rumah Pak Rofik lauk ikannya udah banyak. Nah, Pak Akmal butuh ikan. Maka Pak Rofik tukar ikannya dengan baju yang dimiliki oleh Pak Akmal. Itu ya. Itu yang disebut dengan barter. Terus gimana Pak Rofik saat dulu itu kegiatan barter itu ada nggak ya kendala-kendalanya? Ternyata ada, teman-teman, nih kendalanya. Jadi sistem barter itu banyak kendalanya, teman-teman. Misalnya nih yang ada di layar teman-teman. Misalnya sulit bertemunya 2 orang pemilik barang yang saling membutuhkan satu sama lain. Misalnya si A punya buah dan kebutuhannya ikan, dia butuh ikan, ketemu dengan B yang punya ikan, tapi B kebutuhannya bukan buah, melainkan pakaiannya, nggak jadi deh mereka pertukaran barangnya. Jadi seperti itu, teman-teman, kendalanya, sehingga barter itu dianggap sulit atau susah, tidak memudahkan gitu. Akhirnya berpikir gimana ya oleh pemerintah pada waktu itu, sehingga nih pada tahun 800-an ya sampai 1600 Masehi
Mulai itu ada transaksi menggunakan koin emas dan perak. Jadi pada masa itu saat penjajahannya, jadi dibawalah dari penjajahan itu, dari penjajah membawa koin emas dan mengenalkannya di penduduk Indonesia. Oh ternyata ada yang lebih mudah loh, tidak harus dengan barang gitu ya, boleh dengan koin seperti itu. Makanya kalau ada film-film jadul teman-teman tuh, itu kan pakainya kantong, di dalamnya isinya koin perak ya. Itu biasanya yang sebutannya sebagai upeti gitu atau upah jasa gitu. Nah, berikutnya apa? Uang kertas pertama muncul tahun 1752. Ini juga masih Masehi. Terus rupiah di Indonesia pertama kali muncul pada 3 Oktober 1946. Tapi setelah Indonesia merdeka, baru adanya uang rupiah di Indonesia. Nah teman-teman, Pak Rofik mau tanya nih, ada yang tahu nggak kalau mata uang dari Malaysia apa? Yang tahu nggak ya? Terus dari India, terus dari Amerika, terus dari Jeddah atau Saudi Arabia. Nah, kita boleh tuh belajar ya mata uang dari negara-negara lain selain Indonesia. Boleh banget. Keren apa kalau teman-teman mempelajari mata uang yang ada di Indonesia. Walaupun nanti di kelas lanjutan ya, di kelas 4, 5, 6 mungkin nanti akan belajar tentang mata uang dari negara-negara lain. Ya, seperti di SD6 juga ada, nanti akan belajar. Nah, berikutnya apa fungsi uang? Fungsi uang itu adalah sebagai alat pembayaran yang sah, teman-teman. Jadi uang itu setelah ditetapkan maka menjadi alat pembayaran yang sah untuk membeli suatu barang dan membayar jasa. Jasa kemarin kita udah belajar ya. Jasa itu pekerjaan yang dilakukan oleh seseorang tapi tidak dalam bentuk gitu ya, tidak ada barangnya. Gitu. Nah, sampai di sini Pak Rofik review ulang ya. Yang pertama tentang sejarah uang. Jadi dulu orang-orang itu transaksinya menggunakan sistem barter. Tadi barter sudah Pak Rofik jelaskan ya. Barter adalah tukar menukar barang dengan barang. Nah, gimana kalau orang yang bekerja dulu jasanya dibayar dengan apa? Nah, itu dengan cara dibayar dengan barang, teman-teman. Nah, Pak Rofik ingat banget masih di kampung Pak Rofik ya. Itu ada orang petani ya, petani ikut panen di sawahnya orang lain. Terus ternyata cara membayarnya itu setiap 10 kilo itu akan dibayar 1 kilo gitu ya. Setiap 10 kilo itu akan dibayar 1 kilo, namanya gabah ya atau padi. Jadi setiap dia panen dirapikan padinya terpisah dari batang padinya sampai sudah butiran-butiran ya disebut dengan gabah biasanya. Itu sampai diantarkan ke rumah pemiliknya, nanti ditimbang, oh dapat 100 kilo berarti upahnya atau jasanya dibayar itu dengan 10 kilo gabah atau padi ya, yang sebelum menjadi beras, nanti beras diolah lagi jadi nasi. Jadi gitu caranya juga sama, membayar jasanya juga dengan barang. Nah lanjut ya, nih ternyata barter itu ada kendala. Ini seru ya kalau kita praktek berjualan dengan sistem barter. Insya Allah deh kapan-kapan kita akan belajar bareng insya Allah dengan sistem barter. Gimana sih secara langsung? Pasti seru. Seperti ini sejarah di Indonesia. Dan ini fungsi
uang di seluruh dunia. Ya, nanti insya Allah di pertemuan berikutnya week 8 akan belajar tentang jenis-jenis uang. Ada uang apa saja yang sah di Indonesia digunakan untuk pembayaran. Ya. Baik teman-teman, cukup ya untuk materi sosial di week 7 ini. Mohon maaf apabila banyak kekurangan, teman-teman tetap semangat, sehat ya, dan tetap melakukan kebaikan. Kita tutup dengan membaca lafaz hamdalah, alhamdulillahirabbil alamin. Doa penutup majelis, subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.